Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mutalatif Wisdom, channel yang smart dan luas. Saudara, kita kembali mengkaji perihal adat Melayu Jambi. Ada yang bertanya pada saya, Pak Prof, apakah sholat itu masuk dalam kawasan rukun adat Provinsi Jambi? Tentu pertanyaan ini menggelitik kita semua, karena kita tahu bahwa jarang sekali orang mengkaitkan masalah adat dengan perihal ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ketahuilah bahwa yang namanya ibadah tentu saja bagian yang kita lakukan secara berulang. Adat adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Maka itu dalam kaidah adat ada yang namanya al-adah muhakkamah. Terutama ini dapat kita kaji dan kita pahami di dalam adat yang sebenar adat, yang mana sumbernya jelas, yaitu syara Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, kalau kita bicara perihal ibadah sholat secara substansial, tentu dia bermukim pada adat yang sebenar adat. Artinya ya memang bicara hakam dan hukum tentang kehidupan seseorang, baik secara muamalah, demikian juga ibadah mahdoh. Itu jelas dibicarakan di dalam adat yang sebenar adat. Di dalam adat yang sebenar adat ini pun kita bicara tentang hakam hukum yang jelas. Sholat sebagai ibadah tentu juga bicara syara'nya, syar'inya di dalam adat yang sebenar adat itu. Namun demikian, pada perspektif lain, kita juga bisa memahami bahwa sholat itu adalah berada dalam adat istiadat. Demikian juga dalam adat yang diadatkan dan atau juga adat yang teradatkan. Kenapa kita katakan di dalam adat istiadat? Karena juga sholat adalah menyangkut perihal perintah dan larangan. Arti kalau dalam adat dikatakan sesuatu yang bersifat adat istiadat adalah sesuatu yang diasak layu, dianggo mati. Nah, sholat dalam halnya perintah yang diberikan oleh Allah SWT, ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilanggar, pun begitu juga tidak boleh ditinggalkan. Maka itu siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meninggalkan agamanya. Siapa yang meninggalkan ibadah sholat, maka dia meninggalkan keimanan dan takwaan pada Allah SWT. Maka itu di dalam konteks di luar daripada adat yang sebenar adat, dalam adat istiadat pun sholat ini harus ditegakkan. Karena sandarannya, syar'inya, syaraknya sudah jelas. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia sholat itu adalah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah yang berlaku sebagai kebiasaan, sebagai adat di dalam adat istiadat. Demikian juga dia menjadi kebiasaan yang mana adat istiadat ini dapat diadatkan. Dalam adat yang diadatkan adalah kita bicara etika, moral, dan akhlak. Maka itu barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia akan mencapai kesempurnaan akhlaknya, kesempurnaan iman dan takwanya pada Allah SWT. Adat yang diadatkan adalah bicara tentang etika, moral, dan akhlak itu. Oleh karena itu, barang siapa yang mendirikan sholat, jelas waktunya, jelas tempatnya, maka dikatakan dia menegakkan etika, moral, dan akhlak di dalam kehidupan beragama dan juga dalam kehidupan beradat. Maka itu jelas sholat juga sudah ditetapkan waktunya oleh Allah SWT. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu sudah ditetapkan waktunya, tempatnya, sehingga siapa yang menegakkan itu dengan waktu-waktu tertentu, maka dia akan dapat membangun karakter dirinya, membangun kepribadiannya, personalitinya dengan baik dalam menegakkan etika, moral, dan akhlaknya di dalam masyarakat. Yang ketiga, sholat juga masuk dalam aspek yang teradatkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena teradatkan itu adalah ruang adopsi. Artinya adanya ruang menyesuaikan diri untuk bisa menjadi suatu kesempurnaan di dalam melaksanakan kebiasaan atau adat dalam masyarakat. Sholat atau ibadah adalah sesuatu yang kita budayakan, kita biasakan, yang juga sangat fleksibel.
Ada yang kita kenal dengan jamak dan qasar ketika kita dalam perjalanan, ketika kita melakukan musafir dengan jarak tertentu, waktu tertentu. Sehingga juga di dalam sholat dan ibadah pun ada penyesuaian-penyesuaian yang diberikan rukhsah, diberikan berbagai kebijakan oleh Allah SWT kepada manusia di dalam menegakkan ibadah sholat ini. Rasulullah juga mengatakan perihal sholat ini, yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana yang sudah aku contohkan perihal sholat ini. Nah, inilah maka sholat yang menjadi kebiasaan, bahkan juga setelah menjadi kewajiban bagi umat Islam, dan ini perintah Allah SWT yang telah disunnahkan oleh Rasulullah. Kita juga wajib mengikuti kebiasaan ini. Maka itu adat yang teradatkan dapat dikategorikan kebiasaan yang kita lakukan dengan mencontoh Rasulullah di dalam melaksanakan sholat ini menjadi bagian daripada adat kebiasaan yang kita lakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia masuk dalam wilayah adat yang teradatkan. Itulah beberapa pandangan bagaimana keberadaan sholat di dalam adat istiadat Melayu Jambi. Karena ada yang mempertanyakan bahwa adat ini tidak mungkin memuat masalah sholat. Ya, tentu saja perihal adat semuanya ada bicara hukum dan ada juga bukan hukum. Kalau kita lihat dari aspek unsur syaraknya, tidak semua Al-Quran dan hadis bicara masalah hukum, tapi juga dia bicara tentang etika moral, akhlak, kepribadian, hubungan sesama, lingkungan, pembangunan, sampailah kepada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan-hubungan muamalah, silaturahim, bahkan juga ibadah-ibadah mahdoh yang dilakukan setiap orang kepada Tuhannya, hubungan kepada sesamanya, dan hubungan pada alam, atau dikenal dengan hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minal alam. Inilah yang diatur dalam syarak Al-Quran dan hadis yang menjadi sandaran daripada adat Melayu Jambi, yaitu adat berseni syarak, syarak berseni kitabullah, syarak mengato, adat memakai. Demikian, semoga untuk kali ini dapat mencerahkan kita bagaimana keberadaan sholat ibadah di dalam adat Melayu Jambi. Demikian, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.